Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Muhammad Reza Iqbal dari Universitas Raja, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2022431588. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan machine learning. Video ini merupakan tugas mata kuliah dari dosen saya, yaitu Bapak Dedi Prasetya Kristiadi MKom. Sebelumnya, udah tahu belum apa itu machine learning? Dikutip dari IBM, machine learning merupakan salah satu cabang ilmu atau aplikasi dari pengembangan kecerdasan buatan, atau lebih dikenal juga sebagai artificial intelligence. Cabang ilmu machine learning lebih berfokus untuk membuat sistem atau algoritma yang terus belajar dari data yang ada dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu tanpa pemrograman tertentu. Di dalam pemrograman aplikasi machine learning, algoritma akan urut proses statistik yang ada dilatih untuk menentukan pola dan fitur tertentu dalam jumlah data yang besar. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu keputusan maupun prediksi berdasarkan data-data tersebut. Menurut Tom Michel, machine learning adalah komputer yang memiliki kemampuan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya di masa lalu dan mengalami peningkatan kerja. Nah, jadi kesimpulannya, machine learning ini merupakan sistem di mana mesin dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah diberikan, sehingga memiliki peningkatan kerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe. Machine learning itu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada semi-supervised learning, dan yang keempat ada reinforcement learning. Supervised learning itu adalah machine learning yang menyertakan solusi yang diinginkannya, yang disebut sebagai label dalam proses pembelajarannya. Unsupervised learning adalah data yang diolah tidak memiliki label, dan sistem tidak mempengaruhi jawaban atau output yang ada. Dan yang ketiga ada semi-supervised learning, yaitu gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning, di mana jenis ini menggunakan data berlabel dalam jumlah yang kecil, dan tidak dilabeli dalam jumlah besar. Nah, yang terakhir itu ada reinforcement learning, di mana algoritma untuk menemukan aksi atau perlakuan yang menghasilkan output terbaik dari hasil uji coba berulang kali. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahap kerja machine learning. Jadi, machine learning ini tahap kerja dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah dedication process, yang kedua ada unerror function, dan yang ketiga itu ada unmodel optimized process. Untuk yang pertama, dedication process merupakan alat yang digunakan oleh sistem untuk memprediksi data dalam algoritma machine learning. Algoritma ini perlu menggunakan sampel data untuk menemukan pola di dalam data yang sedang dianalisis. Jenis data yang dianalisis pun berbeda variasi nih, atau berbeda-beda. Ada yang jenisnya label atau unlabel. Untuk yang label data adalah jenis data yang mengandung tag sehingga kategorinya jelas. Contohnya seperti data siswa yang diberi tag kelas A, kelas B, dan seterusnya. Untuk yang unlabeled data adalah data yang tidak mengandung tag, jadi datanya cenderung lebih mentah. Nah, yang kedua itu ada unerror function. Unerror function merupakan metode di mana kita membandingkan prediksi algoritma dengan hasil yang sudah pasti benar. Dengan kata lain, proses ini bisa dianggap seperti proses testing. Di awal kita sudah tahu nih hasilnya benar, lalu kita melakukan analisis lagi nih untuk mengecek prediksi pola yang dihasilkan. Jika prediksi salah, kita pasti mengukur seberapa jauh perbedaannya dengan hasil yang benar. Tapi jika prediksinya sudah benar, berarti model algoritmanya sudah berada di arah yang benar. Nah, yang ketiga ada unmodel optimized process. Unmodel optimized process merupakan proses penyempurnaan model algoritma. Singkatnya, algoritmanya akan kita evaluasi lagi nih secara terus-menerus agar hasil semakin akurat. Nah, sampai sini mungkin ada dari kita nih yang masih bertanya, apa sih bedanya machine learning dengan artificial intelligence atau AI? Nah, untuk bedanya itu kita bisa lihat tabel berikut ini. Yang pertama, pada AI, dia itu adalah sistem komputer yang bertindak sendiri. Sedangkan pada machine learning, dia itu adalah bentuk pengaplikasian dari AI itu sendiri. Yang kedua, pada AI, tujuannya itu adalah meningkatkan peluang keberhasilan dan bukan akurasi. Sedangkan pada machine learning, tujuan utamanya itu adalah meningkatkan efisiensi dan tidak peduli pada kesuksesan. Yang ketiga, pada AI, itu mensimulasikan kecerdasan alami dalam memecahkan masalah yang kompleks. Sedangkan pada machine learning, itu belajar dari data untuk memaksimalkan kinerja mesin. Dan yang keempat, pada AI, dia itu adalah tentang mengambil keputusan. Sedangkan pada machine learning, itu membuka sistem untuk mempelajari hal-hal baru dari data. Jadi kesimpulannya itu adalah AI itu adalah dia itu lebih fokus pada
tujuan mesin itu. Sedangkan pada dari machine learning, dia tuh lebih fokus pada efisiensi waktu yang akan diberikan pada pengguna. Untuk implementasi sendiri, machine learning itu memiliki beberapa jenis implementasi. Tapi yang lebih sering dipakai itu ada 5 bentuk implementasi. Yang pertama itu adalah speech recognition, yaitu pemahaman suara manusia. Yang kedua adalah search recommend engine, yaitu merekomendasikan kepada manusia. Yang ketiga adalah text recognition, yaitu menganalisis suatu teks. Yang keempat ada image recognition, yaitu pengolahan dan identifikasi suatu gambar. Yang kelima ada finance, atau pendeteksi dan pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk contohnya sendiri itu machine learning memiliki beberapa contoh penerapan. Contohnya nih, nomor satu nih, ada mobil kendaraan otomatis yang dimiliki oleh Tesla. Yang kedua ada rekomendasi produk marketplace yang dimiliki oleh Shopee dan Lazada. Yang ketiga ada sistem pribadi virtual yang dimiliki oleh Apple, yaitu Siri, yang dimiliki oleh Google, yaitu Google Assistant. Dan ada Cortana. Yang keempat adalah sistem keamanan menggunakan sistem face recognition. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanan menggunakan wajah, yaitu menggunakan sistem face recognition, karena untuk menghemat durasi juga nih, jadi saya cuma memakai satu contoh doang. Nah, gambarnya adalah contoh implementasi machine learning menggunakan face recognition. Face recognition sendiri adalah sebuah teknologi pengenalan wajah yang memanfaatkan kemampuan kecerdasan buatan dengan fokus machine learning untuk mengenali wajah-wajah orang yang sudah terdaftar database-nya. Singkatnya, dengan fitur face recognition ini, kamera bisa mengenali siapa kita dan data yang mereka simpan, baik dalam cloud server maupun penyimpanan lainnya. Menurut US Government Accountability Office sendiri, ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk melakukan facial recognition, yaitu ada kamera, yang kedua ada faceprint, yang ketiga ada database, dan yang keempat ada algoritma untuk membandingkan faceprint dari wajah target dengan faceprint dalam database. Nah, setelah komponen tersebut terpenuhi, kita bisa melakukan facial recognition ini dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap deteksi, yang kedua itu adalah tahap faceprint creation, dan yang ketiga itu adalah tahap verifikasi atau identifikasi. Pada tahap deteksi, sistem akan mengilustrasi pola dalam sebuah gambar, lalu membandingkannya. Jika polanya sama, sistem akan mengasumsikan bahwa ada wajah dalam gambar tersebut. Yang kedua adalah tahap faceprint creation. Nah, sebelum kita tahu nih faceprint itu apa? Faceprint itu adalah cetakan atau model wajah. Dalam penggunaannya, faceprint ini terdapat 3 cara yang biasa dilakukan, yaitu adalah pendekatan geometris, yang kedua adalah pendekatan fotometrik, dan yang ketiga adalah analisis tekstur wajah. Pada pendekatan geometris, hal ini digunakan untuk mengukur jarak dan relasi spasial antara fitur wajah, seperti titik pusat mata, bagian ujung hidung, atau garis bibir untuk mengenali wajah. Pada pendekatan fotometrik, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis foto dan membandingkannya dengan database untuk mengenali identitas seseorang berdasarkan statistiknya. Nah, untuk analisis tekstur wajah yaitu digunakan untuk memetakan lokasi unik seperti pori-pori, terus bercak darah pada kulit, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap ketiga yaitu tahap verifikasi atau identifikasi, perlu kita ingat juga nih, verifikasi dan identifikasi itu berbeda. Jadi kalau kita menggunakan salah satunya, hasil itu juga bakal berbeda. Untuk verifikasi sendiri, dia itu membandingkan input foto wajah dengan data foto pengguna yang membutuhkan autentikasi. Agar lebih mudah diingat, perbandingan itu 1x1. Sedangkan untuk identifikasi, itu perbandingannya 1x(n). Jadi input foto wajah dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang ada dalam dataset untuk menemukan orang yang cocok dengan info foto tersebut. Untuk cara kerjanya sendiri, face recognition itu dibagi menjadi 7 tahap kerja. Yang pertama adalah pendeteksi wajah, yang kedua itu adalah penjajaran, yang ketiga adalah pengukuran, yang keempat adalah representasi, yang kelima adalah pencocokan, yang keenam adalah verifikasi atau identifikasi, dan yang ketujuh adalah analisis struktur wajah. Nah, untuk lebih jasa lagi mengenai tahap ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Pada tahap pertama ini, pendeteksian wajah dilakukan dengan pengambilan foto wajah dari manusia dengan memindai foto 2 dimensi secara digital, atau bisa juga menggunakan video untuk mengambil foto secara 3 dimensi.
Nah, setelah wajah berhasil dideteksi, kita akan masuk dalam tahap kedua, itu adalah penjajaran. Software akan dapat menentukan posisi, ukuran, dan sikap kepala. Pada software 3D, foto wajah mampu dikenali hingga 90 derajat. Sedangkan untuk software 2 dimensi, posisi kepala harus menghadap kamera paling tidak 35 derajat. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap 3, itu tahap pengukuran. Setelah melatih penjajaran, selanjutnya software dapat mengukur lekukan yang ada pada wajah dengan menggunakan skala submilimeter atau microwave dan membuat template. Pada tahap keempat, itu tahap representasi. Jika template sudah jadi, maka template tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kode unik yang mempresentasikan setiap wajah. Nah, yang kelima itu adalah tahap pencocokan. Pada tahap pencocokan ini, jika foto wajah yang telah direpresentasikan dan ketersediaan foto wajah dalam basis data sama-sama 3D, maka proses pencocokan dapat langsung dilakukan. Namun, saat ini masih ada tantangan untuk mencocokkan representasi 3D dengan basis data foto 2 dimensi. Teknologi baru itu yaitu kini tengah menjawab tantangan ini. Ketika foto wajah tidak diambil, software akan mengidentifikasikan beberapa titik. Biasanya itu ada 3 titik, yaitu ada mata bagian dalam dan bagian luar, serta ujung hidung. Berdasarkan hasil pengukuran ini, software akan mengubah gambar 3D menjadi 2 dimensi dan membandingkannya dengan gambar wajah 2 dimensi yang sudah ada di dalam basis data. Nah, yang keenam itu adalah verifikasi atau identifikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, verifikasi merupakan proses pencocokan 1:1, sedangkan identifikasi adalah perbandingan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar yang memiliki kemiripan dalam database. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-7. Pada tahap ke-7 ini adalah tahap analisis tekstur wajah. Dalam sistem keamanan, apabila data yang sudah di-save sebelumnya sama dengan data yang kita masukkan sekarang, maka sistem akan mengizinkan kita untuk dapat masuk. Namun, di dalam face recognition, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses analisis tekstur ini tidak dapat bekerja. Misalnya seperti pantulan cahaya dari kacamata, atau foto wajah yang menggunakan kacamata matahari. Faktor penghambat lainnya yaitu adalah rambut yang panjang yang menutup bagian tengah wajah, pencahayaan yang kurang tepat yang mengakibatkan foto wajah menjadi lebih atau kekurangan cahaya, serta resolusi yang rendah, yaitu foto yang diambil dari kejauhan. Ya, mungkin sekian ya video saya tentang machine learning ini, tentang penerapan face recognition. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.